Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini, kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat. Kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Lianna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah kenapa harus diulang-ulang? Apalagi dibaca setiap rakaat. Itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah? Kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, yaitu thalabus sabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. May yahdillahu fahuwal muhtadi
wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya mengenal hidayah ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini, sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh. Di akhirat pun kita membutuhkannya. Tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk. Kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hadi, Maha pemberi hidayah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha memberikan, sungguh-sungguh dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah Al-Hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang maha indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadri liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib, yang sangat beliau cintai, untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. Tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik, Rasulullah SAW, apalagi
orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.